Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yanwari. Sekarang saya akan menjawab dari tugas kedua, bab 2, agama. Jadi untuk soal yang pertama, agar manusia kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya, maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi kebutuhan atau kebertuhanan. Untuk mencapai visi ilahi yang kokoh diperlukan proses pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada dalam diri setiap manusia. Lalu apa yang harus dilakukan oleh manusia jika ingin memiliki visi ilahi yang kokoh? Yang pertama, memperkuat iman. Yang kedua, penyucian hati. Ketiga, mengedepankan makna dan visi ilahi. 4, membangun relasi dengan Tuhan. Yang kelima, mengembangkan kecerdasan spiritual. Jadi manusia harus mengembangkan kecerdasan spiritual untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai. Hal ini melibatkan kecerdasan spiritual yang tinggi sehingga manusia dapat memiliki visi ilahi yang membangun harmonisasi dan keselarasan dengan semesta. Yang nomor 2, Syed Hossein Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Jelaskan. Ia menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Yang ketiga, setiap orang, sebagaimana diuraikan di atas, mempunyai potensi, namun tidak semua orang mampu mengaktualisasikan potensi spiritual tersebut menjadi kesadaran spiritual. Sadar artinya tahu, mengerti, dan paham, lalu bertindak sesuai dengan tuntutan yang dipahaminya, bahkan ia menghayatinya. Makna dibalik sikap yang didasari pemahaman tersebut. Kesadaran spiritual dalam bahasa Islam sering disebut sebagai al-wahyu ar-ruhaini, kesadaran spiritual, atau al-wahyu al-ilaihi, kesadaran ketuhanan. Dikaji lebih lanjut mengapa kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan. Jadi karena kesadaran spiritual merupakan kesadaran akan hakikat sejati manusia sebagai roh yang merupakan sebagai dari ketuhanan spiritual. Spiritual adalah pengalaman manusia untuk memahami makna, tujuan, dan moralitas. Spiritual juga membuat manusia mampu menggunakan potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik. Nomor 4, Tuhan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata Lord dalam bahasa Inggris, Signer dalam bahasa Latin, Senhor dalam bahasa Portugis, dan Maulaya atau Sayyidi dalam bahasa Arab. Semua kosakata di atas menyaran pada makna Tuhan. Kata Tuhan disinyalir berasal dari kata Tuhan yang mengalami gejala bahasa Paramasui 42 sehingga diberi tambahan bunyi H seperti empas menjadi hempas, embus menjadi hembus. Lalu apakah sejatinya Tuhan itu? Pertanyaan apakah Tuhan itu telah memusingkan umat manusia selama berabad-abad dan akan terus-menerus menantang pemahaman logis dengan konsep bahwa di atas sana ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan, raja yang akan memberikan ganjaran kepada mereka yang berbuat baik dan akan memberikan hukuman kepada mereka yang berbuat salah. Dalam khazanah pemikiran umat Islam, diskusi tentang Tuhan adalah pembicaraan yang tidak pernah tuntas dan selalu menjadi polemik. Itulah sebabnya ilmu yang membicarakan Tuhan disebut ilmu kalam dan pengkajiannya disebut dengan mutakalim. Karena ilmu kalam selalu diperbincangkan dan diperdebatkan tanpa kata tuntas. Bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis? Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan sebagai jiwa halus yang ditiup oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah, jiwa halus yang ditempatkan Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji.
Bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologi? Dalam perspektif sosiologi, sebuah komunitas akan memberikan porsi yang besar bagi peran Tuhan dalam mengatur segala aspek kehidupan, manakala komunitas tersebut lebih banyak dikendalikan oleh common sense. Itulah sebabnya di kalangan masyarakat primitif atau yang masih terbelakang dalam pendidikan, berbagai hal biasanya disandarkan kepada kekuatan supranatural tersebut. Bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis? Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di dalam nyata ini. Tuhan merupakan wajib al-wujud atau wujud yang niscaya, artinya Allah adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu untuk mengaktualkannya. Konsep Tuhan dalam perspektif teologis. Kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk dengan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal dengan pernyataan umum, seperti pencipta alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal dengan firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada nabi-nabi. Apa yang dimaksud dengan tajaliyat Tuhan? Tajaliyat Tuhan adalah manifestasi Tuhan di dalam alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan oleh Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Dengan demikian, keyakinan adalah persepsi kognitif manusia terhadap penampakan tajaliyat darinya. 6. Memaksanya untuk tunduk kepada tuntutan kesenangan jasmani. Seringkali terjadi konflik internal dalam diri manusia antara dorongan spiritual dan material, sehingga dalam khazanah Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia, yaitu an-nafs al-ammarah bisu, jiwa yang selalu tergerak melakukan keburukan; an-nafs al-lawamah, jiwa yang selalu mencela diri; dan an-nafs al-mutmainah, jiwa yang tenang. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh manusia? Dalam Islam, manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan dengan menyeimbangkan akal, syahwat, dan nafsu amarah. Jika ketiga kekuatan pokok ini dapat diimbangi, maka hidup manusia akan menjadi normal. Selain itu, spiritualitas juga dapat membantu manusia untuk memberdayakan potensi yang diberikan Tuhan. Dengan spiritualitas, manusia dapat melihat segala hal secara holistik dan menemukan hakikat dari setiap fenomena yang dialaminya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih.